Kembang Telon. Cerita horor dan mistis, bikin bulu kuduk merinding. Itu kan sosoknya seperti gorila ya, gorila. Oke dulur, saat ini saya sudah berada di lokasi yang sering nampak genderuwo. Kemarin sudah nampak, kali ini coba lagi, barangkali ada yang nampak. Kita nanti kita menemukan penampakan atau tidak, karena ini sudah pukul 2 malam. Yang pasti kehadiran kami akan mengganggu gaib yang ada di sekitar. Jadi minta doanya dulur. Di sini dulur, tempatnya memang jarang dipijak orang. Siapa yang tidak merinding dulur melihat suasananya? Dan memang seperti ini, banyak bambu-bambu yang menjadi salah satu sosok mistis itu berada. Horor. Yang saya khawatirkan, kehadiran di malam ini mengganggu keberadaannya, sehingga penelusuran kali ini
bisa membahayakan tim kami. Di sana dulur, mungkin kalau di kamera ini mendapati tempat yang sangat serem ya, bambu sangat lebat sekali. Biasanya tempat-tempat seperti itulah yang disukai gaib, sehingga jarang orang melintas atau menepati tempat-tempat seperti itu. Ini mulai kaki sudah merinding dulur. Ya, malam hari ini akan mengulas tentang sosok genderuwo. Saksikan tayangannya sampai selesai. Selamat malam dulur Banglon. Malam hari ini sudah sekitar jam 2 ini lebih. Saya di area yang kami telusuri. Tentunya area tersebut sering ya terdapat gaib. Namun karena memang keadaannya ya, karena penelusuran memang butuh tenaga, jadi yang kami khawatirkan adalah mengganggu keadaan gaib tersebut. Jadi kami harus berhenti sampai di sini. Namun kali ini saya akan membahas tentang sosok genderuwo. Jadi sosok genderuwo, kalau kita sering melihat di televisi, itu kan sosoknya seperti gorila ya, gorila menakutkan, berbulu seluruh badannya, terus hitam, yaitu bisa disebut genderuwo ya. Nah, genderuwo itu sebenarnya mempunyai salah satu kekuatan. Jadi yang namanya penggirisan. Jadi penggirisan itulah yang menjadikan genderuwo jadi mempunyai perubahan ya secara wujud. Jadi ketika seseorang melihat, maka orang tersebut yang melihat akan menjadi perubahan. Perubahan yang dimaksud yaitu adalah kekuatan ya. Jadi kekuatan gaiblah yang menjadikan genderuwo itu mempunyai satu istilahnya daya ya, kekuatan yang sangat besar, sehingga siapa saja yang melihatnya itu penampakannya menakutkan ya. Jadi kadang kala juga ini matanya merah, itu menandakan satu kekuatan yang sangat besar ya. Jadi ketika seseorang menjumpai satu sosok genderuwo ya, dimanapun tempatnya, itu sangat menakutkan ya. Karena menurut sejarah yang saya dengar, itu sosok genderuwo adalah dulunya juga manusia, namun pindah ke alamnya dengan raganya ya, dengan raganya ini, dengan wadahnya, sehingga sosok genderuwo ini sering pindah ke alam gaib, kemudian pindah ke alam nyata ini juga bisa
menggunakan wadah. Makanya sering kali kalau sosok genderuwo itu menampakkan diri, kadang bisa jahil ya, atau usil, bisa mengambil sesuatu, juga bisa menampar atau bahkan memegang manusia. Itulah sosok genderuwo, karena memang dulunya itu manusia, kemudian pindah ke alam gaib ya, karena suatu kekuatan yang mengakibatkan genderuwo itu harus pindah ya. Nah, ketika sudah pindah ya kehidupannya juga di alam gaib. Lantas jika genderuwo itu menampakkan diri, itu punya satu kekuatan itu tadi yang saya ceritakan, seperti gorila ya, punya perubahan wujud. Nah, jadi untuk sahabat Mbak Antelon dimanapun berada, jika di tempat itu memang mempunyai satu keangkaran atau kemistisan, bisa berhati-hati ya, berdoa, mohon izin di tempat, ataupun bisa permisi, karena jika sosok genderuwo ini keganggu ya, itu bisa membahayakan diri kita ini. Bukan kita seorang manusia sok sempurna, bukan ya. Jadi genderuwo jika keganggu itu membahayakan diri kita. Apabila kita terkena dampak dari kekuatannya, itu bisa membahayakan jiwa kita, jadi bisa membahayakan. Jadi kalau dalam cerita itu kan sosoknya berubah wujud menjadi sosok laki-laki ya, kemudian mendatangi rumah ya. Dulu ada cerita, jadi ketika suaminya pergi atau bekerja ya, pamit kerja keluar kota, itu ya seorang istri itu kaget ya, tiba-tiba dalam jangka waktu yang dekat suaminya itu pulang. Lantas setelah pulang ya, kok bisa barusan berangkat ya, ketika itu kan pamit kerja, kok dengan cepat pulang ke rumah. Akhirnya mencurigakan, tapi karena sosok genderuwo ini mempunyai kekuatan untuk merubah wujud, jadi tidak tahu. Nah, akhirnya apa, seorang istri itu ya seperti halnya keluarga ya, jadi melakukan aktivitas seperti halnya keluarga, tapi tidak tahu kalau bahwa sosok yang seperti suaminya itu adalah sosok gaib. Nah, itulah kekuatan yang dipunyai genderuwo. Jadi pada dasarnya kita ini memang manusia ya, diciptakan sempurna, namun kalau kita tidak mempunyai tameng ya, tameng diri, itu membahayakan diri kita. Dibanding genderuwo itu gaib, namun genderuwo mempunyai satu kekuatan ya. Pada saat hidup dulu orangnya mempunyai satu kekuatan, akhirnya ketika pindah ke alam gaib jadi satu perubahan wujudnya. Nah, mungkin itu dulur, ini keadaannya sini sudah saya tidak kuat lagi ya, sudah capek ya. Tadi sedikit penelusuran karena saya sangat khawatir sekali, keadaannya memang tidak memungkinkan. Sudah larut ya, hampir pagi ini. Jadi itu tadi dulur kesimpulannya, bahwa meskipun kita diciptakan sebagai manusia sempurna, namun kita harus hati-hati juga, karena sosok gaib juga mempunyai kekuatan yang alami ya, yang mereka capai, yang memang itu kekuatan pembawaan ya. Jadi genderuwo itu sangat bahaya juga jika kita tidak mempunyai satu kekuatan tersendiri. Mungkin itu saja dulur, disambung di lain waktu. Salam Mbak Antelon.
Selamat malam, dan bisa saksikan tayangan-tayangan berikutnya di penelusuran Gembang Telon. Tetap di Gembang Telon.